Bab 1627, hidup saja cuma buang-buang udara. Mu Bei menoleh ke arah itu. Ia melihat ke pusat medan perang di Luo. Di sana, selapis demi selapis kabut cahaya memancar ke langit, dan di banyak tempat bermunculan berbagai fenomena misterius. Sekilas saja sudah terasa luar biasa. Ia segera memanggil Kilin Hitam dan yang lain, berkata, "Jalan." Mu Bei melangkah masuk menuju bagian dalam medan perang di Luo. Pada saat yang sama, di sekitar situ, rombongan kultivator lain juga serempak melesat menuju dalam medan perang di Luo. Pusat medan perang di Luo, dengan guncangan yang muncul dan segala macam fenomena misterius yang terlahir di sana, benar-benar punya daya tarik yang tak kecil. Tak lama, rombongan Mu Bei tiba di tempat asal guncangan itu. Yang tampak di hadapan mereka, permukaannya sangat biasa saja. Hanya berupa hamparan pegunungan rendah yang curam. Selain itu, semua gunung itu gundul, tak kelihatan satupun tanaman hijau. Namun, justru di deretan gunung gundul dan curam yang tampak biasa ini, pada salah satu dinding tebingnya, ada deretan jejak pukulan yang membentuk pola-pola tinju. Jejak-jejak pukulan itu saat ini sedang memancarkan cahaya di dalam medan perang di Luo ini. Kabut cahaya menyelimuti, bahkan memunculkan satu demi satu fenomena misterius. Tatapan Mu Bei jatuh pada jejak-jejak pukulan tersebut. Matanya sedikit berbinar. Tidak biasa. Kilin Hitam mengangguk, wajahnya menjadi hikmat. Sangat mengerikan. Hanya dengan memandangi jejak pukulan itu saja, ia sudah bisa merasakan sebuah aura yang luar biasa mendominasi, seolah bisa dengan mudah menghancurkan alam semesta. Labu kekacauan melompat-lompat sambil bersuara. Kemungkinan besar ini peninggalan rekan ayah kandung si muka tembok itu. Gimana bisa nggak mengerikan? Ding kecil ikut menimpali, iya. Kilin Hitam kembali mengangguk. Mu Bei tidak berkata apa-apa, hanya mengamati jejak-jejak pukulan di depan sana dengan tenang. Di sekitar, para kultivator lain juga mata mereka berbinar terang, semua menatap lekat-lekat pada jejak pukulan itu. Jangan-jangan, ini adalah warisan Raja Barbar kuno itu. Mungkin saja. Banyak orang jadi bersemangat, lalu menatap jejak-jejak pukulan itu dengan lebih sungguh-sungguh. Warisan Raja Barbar kuno. Asal bisa mempelajari walau hanya sedikit saja dari jejak-jejak pukulan ini, itu sudah pasti merupakan keuntungan yang luar biasa, cukup untuk dinikmati seumur hidup. Mu Bei mengamati pola-pola tinju itu dengan sangat serius. Sekarang ini ia sedang membuka dan merintis sistem kultivasinya sendiri. Dalam proses ini, bukan cuma pertempuran yang berguna baginya. Berbagai ilmu gaib dan teknik rahasia yang kuat, saat ia amati, juga bisa memberinya inspirasi. Inspirasi. Dua kata itu, teramat penting. Saat itu, dari kejauhan terdengar suara gemuruh. Dua ekor binatang berapi menarik sebuah kapal perang dan menerjang ke arah sini, sampai-sampai ruang di sekitarnya terus-menerus terpelintir. Di kapal perang itu terlukis sebuah lambang ajaran. Sebuah matahari yang hanya separuh, dan separuh matahari itu menyala membara, tampak seolah nyata. Melihat kapal perang itu, banyak orang seketika wajahnya mengeras. Gereja ilahi setengah hari datang. Yang lain ikut menoleh ke sana, raut mereka pun serba serius. Gereja ilahi setengah hari. Salah satu dari 7 gereja besar tertinggi di alam semesta peradaban tingkat 3. Di dalamnya ada ahli ranah Maha Agung yang duduk menjaga. Dan jumlahnya sama sekali bukan cuma 1. Kedatangan orang-orang gereja ilahi setengah hari ke tempat ini, langsung membuat banyak orang melemparkan pandang hormat dan takut. Mu Bei tidak memedulikan mereka, ia tetap meneliti jejak-jejak pukulan itu. Di atas kapal perang, belasan pemuda dan pemudi berdiri tegap. Para pemuda tampan, para pemudi cantik, masing-masing memancarkan aura yang tak biasa. Mereka menyapu orang-orang di bawah dengan pandangan mereka.
Di wajah ada yang membawa sikap acuh tak acuh, ada juga yang penuh rasa mengawasi dari atas. Sikap mereka semua sama, merasa diri tinggi di atas yang lain. Tiba-tiba seorang wanita berbaju gaun biru menatap ke arah Mu Bei. Seketika, pupil matanya menyempit. Itu dia. Di sampingnya, seorang pria berjubah merah bertanya, "Ada apa, adik seperguruan Siu Qiu?" Ia mengikuti arah tatapan Siu Qiu, dan pandangan jatuh pada Mu Bei. Lalu ia mengernyit heran. Orang ini kelihatannya kok agak familiar. Siu Qiu berkata, "Kakak seperguruan Luo Ming, kamu lupa. Dia ini orang yang disebutkan di laporan intel itu." Luo Ming mengulang, "Laporan intel itu." Begitu bicara sampai situ, pupilnya mendadak menyusut tajam. Benih langit dan bumi. Belum lama ini, Gereja Ilahi Setengah Hari mendapat sebuah laporan. Di alam semesta peradaban tingkat 2, ada seorang pemuda yang menyimpan benih langit dan bumi. Dan pemuda yang disebut dalam laporan itu, bukankah persis pria di depan mata ini? Siu Qiu berkata, "Benar. Benih langit dan bumi. Itu dia orangnya." Pada saat ini, pemuda-pemudi lain di atas kapal perang yang mendengar percakapan itu ikut berjalan mendekat. Tatapan mereka semua tertuju pada Mu Bei, dan mata masing-masing langsung berkilat terang. Pemegang benih langit dan bumi, sekarang berdiri tepat di depan mereka. Salah satu dari mereka menatap Mu Bei tanpa berkedip, lalu berseru pelan, "Kesempatan. Kesempatan emas dari langit." Pria di sampingnya juga berkata, "Sekarang ini, dari 7 gereja ilahi hanya kita yang datang ke sini. Ini memang kesempatan emas bagi kita. Kita harus secepatnya menangkap dia." Yang lain semua mengangguk. "Tapi, di sini masih ada para kultivator lain. Kalau kita langsung merampas, takutnya akan merusak nama baik gereja kita." "Itu gampang. Kita tinggal cari alasan saja. Bilang saja dia pernah membunuh pewaris gereja kita. Atau bilang dia pernah membantai nyawa-nyawa tak berdosa. Kita menangkap dia demi menegakkan keadilan, bukankah beres? Dengan kekuatan dan status gereja kita, tak akan ada yang berani meragukan kata-kata kita." "Benar juga. Cara itu bisa." Semua orang mengiyakan. Binatang berapi yang menarik kapal perang itu segera mendarat di tepi pegunungan curam. Lalu rombongan itu melompat turun dari kapal perang dan berjalan ke arah Mu Bei. Menghadapi rombongan ini, para kultivator di sekitar hanya bisa menyambut dengan senyum ramah. Banyak yang membungkuk sambil mengepalkan tangan memberi salam. Tak ada pilihan lain. Ini pewaris dari gereja puncak. Mereka tak berani sedikit pun kurang ajar. Orang-orang gereja ilahi setengah hari itu tidak banyak bicara, dan dengan cepat sampai di depan Mu Bei. Di antara mereka, Siu Qiu menatap dingin ke arah Mu Bei dan berkata, "Makhluk iblis. Demi sebuah tanaman obat remeh, kau membantai seluruh penduduk sebuah desa tak berdosa. Kau 100 kali mati pun tak cukup menebus dosamu." Begitu kata-kata itu meluncur, semua orang di sekitarnya berubah wajah. Apa? Seluruh tatapan langsung tertuju pada Mu Bei. Pria di depan mata ini, demi satu batang tanaman obat saja, tega membantai satu desa sampai habis. Terlalu kejam. Harus dibunuh. Banyak orang marah. Mereka sama sekali tak punya keinginan untuk meragukan apapun. Pewaris gereja ilahi setengah hari sudah mengucapkan hal seperti itu, mana mungkin bohong. Mu Bei hanya melirik sekilas pada Siu Qiu dan yang lain, lalu kembali fokus mengamati jejak-jejak pukulan itu. Sekumpulan orang yang tingkat kultivasinya paling tinggi saja baru ranah lepas kurungan tingkat 3, ia sama sekali tak tertarik. Labu kekacauan melompat-lompat sambil berkata, "Sekelompok remah-remah kecil. Mau merebut benih langit dan bumi ya bilang saja. Ngapain bawa-bawa cerita membantai satu desa tak berdosa segala." Begitu kata-kata itu keluar, wajah Siu Qiu dan yang lain seketika menggelap.
Sedangkan para kultivator lain di sekitar justru murka. Salah satu pria berbaju pendek menunjuk ke arah labu kekacauan sambil membentak, "Kau cuma sebuah labu rongsokan." Berani-beraninya meragukan ucapan Dewi Siu Qiu dari gereja ilahi setengah hari. Kepribadian Dewi Siu Keju bukan sesuatu yang bisa kau omong. Sinaknyal cepat minta maaf pada Dewi. Begitu kata-katanya jatuh, labu kekacauan langsung bergetar. Segaris cahaya pisau kekacauan menebas ke depan secepat kilat. Puff! Kepala pria itu terbang ke udara. Saat roh jiwanya baru saja melesat keluar, langsung digilas hancur oleh cahaya pisau kekacauan kedua. Labu kekacauan menatap mayatnya dan berkata, "Mulutmu tiap kalimat, Dewi. Dasar anjing penjilat sialan. Hidup saja cuma buang-buang udara." Bab 1628, tidak boleh mati terlalu murah. Wajah Siu Qiu seketika menggelap. Labu kekacauan itu memang sedang membantai lelaki berjubah pendek dan mengejeknya habis-habisan, tapi kata-katanya juga jelas-jelas menyindir dirinya. Detik berikutnya, ia tiba-tiba menuding Mu Bei sambil membentak, "Pertama kamu membantai seluruh orang di desa yang tak berdosa itu. Sekarang kamu malah membiarkan senjata pusaka berjiwamu membunuh sesuka hati. Kamu ini iblis, mati 1000 kali pun tidak cukup menebus dosamu." Di atas peradaban tingkat 2, senjata pusaka berjiwa sudah bukan barang langka. Jadi saat senjata seperti itu muncul, hampir tak ada yang merasa kaget lagi. Saat ini, Mu Bei menoleh memandang Siu Qiu. Siu Qiu berkata dingin, "Jangan lihat aku seperti itu. Hari ini, Sekte Dewa Setengah Hari pasti akan menekanmu. Kami akan menyeretmu ke desa kecil itu dan membunuhmu di sana, untuk orang-orang yang sudah mati." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, segaris ki pedang emas melesat sampai di hadapannya. Langsung menggores mulutnya. Satu goresan itu membuat mulutnya terbelah. Sudut bibir yang robek merentang sampai ke pangkal telinga. "Ah!" Siu Qiu langsung menjerit memilukan. Kedua tangannya menutup mulut, darah segar membasahi tangannya. Di samping, Luo Ming dan yang lain terkejut besar, "Adik seperguruan." Sesaat kemudian, Luo Ming menatap Mu Bei, membentak dengan suara tajam, "Kampret, berani-beraninya kau." Segenap ki pedang emas sudah tiba di depan. Satu tebasan jatuh tepat di lehernya. Citing! Kepalanya terbang ke angkasa. Jiwa ilahinya ikut hancur lebur. Para anggota Sekte Dewa Setengah Hari lainnya murka semua. Di sekitar mereka, para kultivator lain juga terkejut. Mereka memandang Mu Bei dengan tatapan tak percaya. Dari mana datangnya orang segila ini, sampai berani membunuh penerus Sekte Dewa Setengah Hari seenaknya? Banyak orang menatap Mu Bei. Tak lama, ada yang bergumam aneh, "Kultivasinya. Kenapa aku sama sekali tak bisa merasakannya? Apa dia super kuat, atau dia pakai sesuatu untuk menyembunyikan?" Saat ini, Siu Qiu sudah memakai obat spiritual untuk menyembuhkan luka di sudut mulutnya. Ia menunjuk Mu Bei sambil menjerit marah, "Kamu ini." Baru keluar 3 kata, seberkas ki pedang emas sudah jatuh di antara kedua alisnya. Terdengar suara menembus daging. Sesudah itu, di bawah sisa tenaga pedang itu, tubuhnya terseret melayang puluhan zang jauhnya. Lalu di kejauhan sana, terdengar ledakan keras. Darah muncrat. Potongan tubuh berserakan ke segala arah. Sekelompok murid Sekte Dewa Setengah Hari langsung meraung marah, adik seperguruan Siu Qiu. Mata mereka serentak menatap Mu Bei. Detik berikutnya salah satunya berteriak, "Semua turun tangan. Tangkap iblis ini!" Dan kata iblis belum sempat keluar, seberkas ki pedang emas sudah tiba di depan. Satu tebasan memutus kepalanya. Jiwa ilahinya pun ikut hancur di bawah satu pedang itu. Tewas seketika. Sekte Dewa Setengah Hari sekarang masih tersisa 8 orang. Pada saat ini, 8 orang itu marah, kaget, sekaligus ketakutan. Mereka sama sekali tak menyangka,
orang yang katanya menguasai benih langit dan bumi ini ternyata mengerikan sampai seperti ini. Bukankah kabarnya, orang ini cuma punya kultivasi peradaban tingkat 2? Lalu bagaimana mungkin kultivasi peradaban tingkat 2 punya daya tempur segila ini? Ini jelas tidak normal. Sesaat kemudian, salah satu dari 8 orang itu memandang para kultivator di sekitar. Saudara sekalian, kejahatan orang ini sudah melampaui batas. Mohon kalian bekerja sama dengan kami. Bantu kami menekan bajingan ini dan menegakkan udara keadilan di pihak kita. Dia memang tidak lemah, tapi kalau kita semua bekerja sama, kita pasti bisa menekannya. Begitu kalimat itu jatuh, segera ada 7 lelaki yang berdiri maju satu persatu. Iblis macam ini, kami para kultivator yang menjunjung keadilan memang seharusnya membunuhnya. Benar. Ketujuh orang itu menatap tajam ke arah Mu Bei. Mereka berdiri membantu kata-kata para penerus sekte dewa setengah hari itu, tentu bukan benar-benar ingin menegakkan keadilan. Ini jelas kesempatan emas untuk mendekatkan hubungan dengan para penerus sekte dewa setengah hari. Sekte dewa setengah hari itu adalah salah satu pewarisan tertinggi dari alam semesta peradaban tingkat 3. Selain Balai Tiandao dan Kuil Hong Yuan yang termasuk pewarisan kepercayaan super, Sekte Dewa Setengah Hari punya kekuatan yang tak tertandingi. Menjalin hubungan baik dengan sekte sebesar itu, keuntungan di masa depan jelas tak terhitung. Mu Bei menatap ketujuh orang itu. Di bawah pandangannya, 7 orang itu sempat gentar. Tapi hanya sekejap. Detik berikutnya, salah satunya malah menatap dingin sambil berkata, "Kamu iblis." Belum selesai bicara, aura kuat tiba-tiba menghantam tubuhnya. Langsung menekannya ke tanah hingga tak bisa bergerak. Aura kuat itu tentu saja berasal dari Mu Bei. Kemudian, Mu Bei menembakkan jari. Sebuah jimat bercahaya merah darah melayang keluar. Dengan suara "swish", jimat itu langsung menembus masuk ke dalam tubuh lawan. Jimat pelebur darah. Ah! Lelaki itu seketika menjerit memilukan. Di wajahnya cepat muncul bercak-bercak darah. Kulit di seluruh tubuhnya juga dengan cepat membusuk, meneteskan darah hitam yang bercampur bau busuk menyengat. "Kamu! Ah! Apa yang kau lakukan padaku? Ah!" Jeritannya semakin lama semakin tajam dan menyayat. Pemandangan seperti ini membuat semua orang di sekitar gemetar halus. Saat ini, keadaan lelaki itu memang terlalu tragis. Saat itu, salah satu penerus sekte Dewa Setengah Hari menunjuk Mu Bei dan berseru kepada orang-orang di sekitar, "Saudara sekalian, lihat betapa kejamnya ilmu sesat yang dikuasai iblis ini. Kalau dia dibiarkan terus hidup dan terus tumbuh, kelak, apa dunia kultivasi kita masih bisa punya hari yang tenang?" Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang di sekitar ikut mengangguk. Banyak orang memandang Mu Bei dengan tatapan yang mulai dingin. Raut mereka seolah benar-benar sedang menatap seekor iblis. Sesaat kemudian, seorang pria paruh baya di ranah lepas belenggu melangkah maju. Ia berkata, "Metodenya memang sangat kejam. Dia harus dibunuh sejak belum sempat selesai bicara, kuda Nil hitam sudah muncul di hadapannya. Cakar kanannya memakai sarung tinju hasil rampasan yang sebelumnya dikumpulkan Mu Bei. Satu cakar langsung menamparkan wajah pria itu. Citing. Kepala pria paruh baya itu langsung terpotong menjadi 2. Belum sempat menjerit, ia sudah mati di tempat. Dasar tolol. Kuda Nil hitam meludah ke arah mayatnya. Mu Bei tertawa terbahak. Lalu ia memandang 6 lelaki lain yang tadi maju ingin membantu sekte Dewa Setengah Hari membunuhnya. 6 orang itu panik, buru-buru mundur. Salah satunya memaksa tersenyum, "Kami tidak jadi memusuhimu kami." Kalimatnya belum tuntas, sebuah jimat pelebur darah sudah menancap ke dalam tubuhnya. Ah! Orang itu langsung menjerit ngeri. Sama seperti lelaki pertama tadi, wajahnya dipenuhi bercak darah, dan daging di sekujur tubuhnya cepat meleleh.
Detik berikutnya, 5 jimat pelebur darah lain terbang menyusul, menembus tubuh 5 lelaki lainnya. Kelima orang itu juga langsung menjerit kesakitan. Masing-masing berubah menjadi pemandangan yang begitu mengenaskan, memohon ampun pada Mu Bei dengan suara parau dan histeris. Mu Bei berpura-pura tak mendengar. Dibandingkan para penerus sekte Dewa Setengah Hari yang ingin merebut benih langit dan bumi miliknya, orang-orang ini bahkan lebih jahat. Tidak bisa dibiarkan mati terlalu murah. Setelah itu, ia menoleh memandang 8 penerus sekte Dewa Setengah Hari yang masih hidup. Begitu bertemu tatap dengan matanya, 8 orang itu langsung dilanda ketakutan. Tanpa sadar mereka mundur beberapa langkah. Saat ini, bagi mereka, Mu Bei terasa seperti dewa pembantai yang merangkak keluar dari neraka. Tidak, bahkan lebih menakutkan dari dewa pembantai manapun. Salah satu dari mereka memaksa mengecilkan hati, bersuara lantang tapi kosong, Kau tunggu saja. Sekte Dewa Setengah Hari kami tidak akan melepaskanmu. Begitu kata-kata itu keluar, seberkas ki pedang emas langsung jatuh di lehernya. Citing. Kepalanya terbang. Jiwa ilahinya ikut hancur. Dalam sekejap, 7 penerus sekte Dewa Setengah Hari yang tersisa benar-benar ketakutan. Wajah mereka semua pucat pasi. Mereka tak berani lagi mengucapkan satu pun kata-kata kasar. Sambil gemetar, mereka terus mundur. Lalu serentak melompat dan kabur ke kejauhan. Bersambung.